Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Farel Adam dengan nomor NIM 2022 D1B052 dari kelas 7A. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik bandar udara pada tugas pertemuan kedua dengan judul peran transportasi udara dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya di Indonesia. Jadi, secara singkat, transportasi udara itu mempunyai peran yang penting buat Indonesia. Nah, karena kita negara kepulauan, otomatis butuh moda transportasi yang bisa menghubungkan antar pulau dengan cepat dan efisien. Nah, pesawat menjadi solusi utama karena bisa menjangkau daerah-daerah yang sulit dilalui lewat darat ataupun laut. Selain itu, transportasi udara juga membantu banget di bidang ekonomi, pariwisata, bahkan pertahanan negara. Intinya perkembangannya dipengaruhi oleh kondisi wilayah, keadaan masyarakat, dan juga kebijakan pemerintah. Pada bagian pertama, peran transportasi udara ditinjau dari unsur yang pertama, unsur penunjang atau servicing sektor. Sebagai penunjang transportasi udara mempermudah mobilitas orang dan barang. Contohnya, buat perjalanan bisnis, wisata, pendidikan, sampai pengiriman logistik kayak barang ekspor maupun impor. Bahkan dalam situasi darurat, pesawat sangat membantu untuk distribusi obat-obatan ataupun bantuan medis. Yang kedua itu unsur-unsur pendorong atau promotion sektor. Nah, selanjutnya transportasi udara juga berfungsi sebagai pendorong pembangunan. Dengan adanya konektivitas antar wilayah, peluang investasi yang terbuka lebar, perdagangan meningkat, dan pariwisata makin berkembang. Ini semua berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam daerah. Nah, dan untuk yang ketiga, unsur pertahanan dan keamanan. Kalau di bidang pertahanan dan keamanan, transportasi udara berperan penting banget. Pesawat digunakan untuk patroli, pengiriman logistik militer, sampai bantuan saat bencana. Jadi fungsinya bukan cuma sipil, tapi juga strategis buat negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan angkutan udara. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan transportasi udara di Indonesia. Di antaranya seperti kondisi wilayah, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Jadi dari pembahasan tadi bisa disimpulkan kalau transportasi udara punya peran yang sangat strategis dalam perkembangan nasional, baik dari sisi ekonomi, sosial maupun pertahanan, dan perkembangannya tentu sangat dipengaruhi oleh faktor wilayah, kondisi masyarakat, dan kebijakan pemerintah. Nah, selanjutnya itu ialah pertemuan pada minggu ketiga. Melanjutkan dari materi dari pertemuan minggu kedua ke minggu ketiga yang masih berhubungan dengan topik transportasi udara. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang peran transportasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya di Indonesia. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke topik yang lebih spesifik, yaitu klasifikasi lapangan terbang atau bandara di Indonesia. Lapangan terbang atau bandar udara di Indonesia. Bandar udara di Indonesia ini ternyata diklasifikasi berdasarkan siapa yang mengelolanya dan secara umum dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu lapangan terbang sipil yang dikelola oleh pemerintah melalui PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II. Nah, yang kedua ialah lapangan terbang sipil yang dikelola oleh swasta. Atau contohnya di NTB itu seperti PT Aman Mineral, bandara yang dimiliki PT Aman Mineral. Nah, yang ketiga ialah lapangan terbang militer yang dikelola langsung oleh TNI Angkatan Udara. Nah, pertama yang kita bahas dulu ialah bandara yang dikelola langsung oleh pemerintah. Nah, untuk bandara sipil yang dikelola pemerintah ini ada 2 BUMN besar, yaitu PT Angkasa Pura I atau disingkat API 1 dan PT Angkasa Pura II atau AP2.
Angkasa Pura I atau AP1 dan PT Angkasa Pura II atau AP2. AP1 itu ngurusin wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Contohnya Bandara 1 Gusti Ngurah Rai di Bali, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar. Nah, sementara Angkasa Pura II ini ngurusin wilayah barat, misalnya Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, Kuala Manu di Medan, Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru. Intinya, dua perusahaan ini memiliki tanggung jawabnya yang sangat besar banget dan mengatur penerbangan komersial di seluruh Indonesia. Kedua, ada lapangan terbang sipil yang dikelola oleh swasta. Nah, bandara jenis ini biasanya dipakai buat mendukung kegiatan tertentu kayak pariwisata, pertambangan, dan penerbangan umum. Contohnya ada di Bandara Halim Perdana Kusuma yang berada di Jakarta, yang juga digunakan untuk ATS. Bandara Nusawiru di Pangandaran, Bandara Pondok Cabe di Tangerang Selatan, dan juga bandara milik perusahaan Freeport di Timika. Jadi, walaupun dikelola oleh swasta, tetap harus punya izin dari pemerintah ya. Nah, yang terakhir ada lapangan terbang militer. Kalau yang ini jelas dikelola penuh oleh TNI Angkatan Udara dan fungsinya buat pertahanan dan keamanan negara. Contohnya seperti Lanut Iswahjudi di Madiun, Lanut Halim Perdana Kusuma di Jakarta, Lanut Abdurrahman Saleh di Malang, dan Lanut Rosmin Nurjadin di Pekanbaru. Nah, bandara militer ini biasanya nggak dibuka untuk penerbangan sipil karena memang fokusnya untuk operasi pertahanan. Jadi kesimpulannya ialah bandara udara di Indonesia punya klasifikasi dan fungsi masing-masing tergantung siapa pengelolanya. Ada yang buat komersial, ada yang untuk keperluan khusus, dan ada juga yang murni untuk pertahanan. Semua itu berperan penting dalam menjaga konektivitas dan keamanan transportasi udara di negara kita. Nah, untuk pertemuan keempat, kalau di pertemuan ketiga kita udah bahas tentang klasifikasi lapangan terbang atau bandara udara di Indonesia. Nah, di pertemuan keempat kita lanjutkan pembahasan yang lebih spesifik lagi, yaitu tentang Bandara Internasional Lombok yang berlokasikan di Lombok, mulai dari lokasi, fasilitasnya, sampai dengan pembagian antar sisi darat dan sisi udara. Nah, pertama-tama kita bahas dulu lokasi dan gambaran umumnya. Jadi, Bandara Internasional Lombok terletak di Tanah Awu, Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Pujut, Nusa Tenggara Barat. Koordinatnya kurang lebih 45 derajat lintang selatan, 16 derajat bujur timur. Bandara ini dibangun untuk menggantikan Bandara Selaparang yang lama, karena Selaparang udah nggak bisa menampung pesawat besar dan penerbangan internasional. Jadi, BIL ini dirancang untuk melayani pesawat kategori besar, bahkan sampai kategori 4E. Menurut standar ICAO atau International Civil Aviation Organization, yang artinya bisa menampung pesawat sekelas Airbus A330 atau Boeing 777. Sekarang kita lanjut ke pembagian area bandara. Secara umum, bandara itu dibagi menjadi dua bagian besar, di antaranya landside dan airside. Landside itu bagian yang bisa diakses publik kayak terminal, area parkir, drop-off, dan fasilitas komersial. Sementara airside adalah bagian yang khusus buat operasional pesawat. Jadi yang boleh masuk cuma pesawat dan petugas tertentu saja. Nah, di Bandara Lombok, terminal dan area parkir kendaraan ada sisi darat, sedangkan runway, taxiway, dan apron ada di sisi udara. Keduanya terhubung lewat boarding bridge dengan jalur khusus servis pesawat. Nah, sekarang kita bahas detailnya satu persatu, mulai dari sisi darat dulu ya. Yang pertama itu ialah terminal penumpang. Terminal di BIL ini menggabungkan terminal domestik dan internasional dalam satu kawasan. Di dalamnya ada area keberangkatan, kedatangan, check-in, counter, imigrasi atau untuk penerbangan luar negeri, ruang tunggu, sampai fasilitas komersial kayak restoran, kafe, dan toko-toko. Desainnya juga keren banget karena mengusung gaya arsitektur lokal rumah adat Sasak.
Jadi tetap ada sentuhan budaya daerahnya. Yang kedua itu ialah akses dan jalan drop-off area. Akses utama menuju terminal itu lewat bypass bil. Terus ada area pengantaran dan penjemputan penumpang di depan terminal. Di situ juga disediakan area parkir buat mobil pribadi, taksi, dan shuttle. Yang ketiga itu ialah fasilitas pendukung di sisi darat. Di sisi darat juga ada ruang tunggu, lounge, ruang VIP, area keamanan, dan pemeriksaan bagasi. Serta fasilitas transportasi darat seperti rental mobil dan bus antar kota. Nah, selain itu, di area ini juga banyak fasilitas komersial seperti cafe club, bakmi naga, dan House of Beans. House of Beans. Jadi kalau nunggu penerbangan nggak bakal bosan. Selanjutnya kita akan membahas sisi udara atau airside. Nah, disinilah aktivitas pesawat berlangsung, mulai dari mendarat, parkir, sampai take off. Yang pertama itu ialah runway. Runway utama di Bandara Lombok punya arah 13/31 dengan panjang sekitar 3.300 meter. Ukurannya ini udah cukup untuk pesawat berbadan lebar dan sesuai standar kelas bandara 4C hingga 4E. Yang kedua itu ialah taxiway atau apron. Taxiway itu jalur penghubung antara runway dan area parkir pesawat. Sementara apron adalah area tempat pesawat parkir untuk bongkar muat penumpang, bahan bakar, dan bagasi. Bandara Lombok udah dilengkapi beberapa parking stand buat berbagai jenis pesawat dan terus dikembangkan biar bisa menampung lebih banyak pesawat di jam-jam sibuk. Yang ketiga ialah area kargo, hangar, dan navigasi. Selain itu, ada juga kargo buat distribusi barang, hangar untuk perawatan pesawat, dan fasilitas navigasi udara seperti radar, sistem ILS, dan lampu pendekatan atau approach lighting buat bantu pesawat mendarat dengan aman. Yang keempat ialah rencana pengembangan. Berdasarkan studi pengembangan di tahun-tahun mendatang, apron bil bakal diperluas sampai bisa menampung 18 pesawat sekaligus pada jam sibuk. Nah, ini menunjukkan kalau Bandara Lombok memang disiapkan jadi bandara internasional yang besar dan modern. Jadi kesimpulannya, Bandara Internasional Lombok punya desain dan fasilitas yang lengkap. Dari sisi daratnya yang nyaman dan modern, sampai sisi udaranya yang udah memenuhi standar internasional, yang selain berfungsi sebagai penghubung antar daerah dan negara, bandara ini juga salah satu penunjang utama sektor pariwisata di NTB, terutama untuk mendukung wisata Mandalika yang udah terkenal ke kancah dunia. Selanjutnya ialah pertemuan kelima. Kalau di pertemuan keempat kita udah bahas tentang Bandara Internasional Lombok, mulai dari lokasi, fasilitas sisi darat dan sisi udara, sampai bagian bandara itu dirancang untuk pesawat besar. Nah, sekarang di pertemuan kelima kita akan masuk ke pembahasan yang enggak kalah menarik, yaitu tentang karakteristik umum pesawat komersial dan beberapa contoh jenis pesawat lainnya. Pertama, kita bahas dulu hal-hal dasar yang perlu diketahui tentang pesawat komersial secara umum. Setiap pesawat punya karakteristik mesin, struktur berat, dan jarak tempuh atau range yang berbeda-beda tergantung jenis dan tujuan operasionalnya. Nah, dari sisi mesin, pesawat komersial besar biasanya pakai mesin turbin jet yang menghasilkan dorongan atau thrust tinggi. Mesin jenis ini efisien buat penerbangan jarak jauh dengan kecepatan tinggi kayak pesawat Boeing dan Airbus. Sementara itu, pesawat regional seperti ATR pakai mesin turbodrop, yaitu mesin turbin yang memutar baling-baling. Mesin jenis ini lebih irit bahan bakar dan cocok buat rute jarak pendek sampai menengah. Selanjutnya, ada bagian-bagian berat pada pesawat. Struktur utamanya meliputi badan pesawat, sayap, ekor, roda, pendaratan atau landing gear, dan mesin. Setiap bagian ini punya peran besar dalam menentukan berat total pesawat, termasuk berat kosong dan berat maksimum lepas landas. Semua ini penting banget karena memengaruhi kemampuan pesawat
dan dalam membawa penumpang, bahan bakar, dan kargo. Jadi kesimpulannya ialah setiap pesawat punya keunggulan masing-masing tergantung kebutuhan operasional. Seperti pesawat turbodrop seperti ATR unggul di efisiensi dan cocok untuk rute pendek. Pesawat jet menengah seperti A320 atau Boeing 737 unggul di fleksibilitas jarak menengah. Sementara pesawat besar seperti Boeing 787 atau Airbus A350 unggul di daya angkut dan jarak tempuh yang jauh. Selanjutnya ialah pertemuan ke-6, penjelasan mengenai pertemuan ke-6. Sebagai lanjutan dari pertemuan ke-5 menuju pertemuan ke-6, gaya bahasanya dibuat ringan tapi tetap jelas dan runtut biar enak disampaikan saat video presentasi. Pertama, kita bahas dulu komponen-komponen yang ada di sisi udara atau airside. Bagian ini adalah area bandara yang khusus untuk aktivitas penerbangan. Jadi cuma boleh dimasuki oleh pesawat dan petugas tertentu saja. Nah, di airside ada beberapa komponen penting, yaitu yang pertama runway atau landas pacu, yang kedua taxiway atau jalur penghubung, yang ketiga apron atau rem area, yang keempat sistem penerbangan dan marka udara, yang kelima fasilitas pengisian bahan bakar dan ground support, dan yang terakhir ialah hangar dan fasilitas pendukung lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang runway dan faktor-faktor yang mempengaruhi panjangnya. Jadi panjang runway itu enggak asal-asalan. Semuanya dihitung dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti yang pertama jenis dan karakteristik pesawat, yang kedua kondisi lingkungan, yang ketiga kondisi permukaan runway, yang keempat kemiringan runway, yang kelima hambatan di sekitaran bandara, yang keenam faktor operasional dan keselamatan. Nah, contohnya nih untuk pesawat Boeing 737 sampai 800, panjang runway yang dibutuhkan sekitar 2.540 meter untuk kondisi normal, 3.050 meter kalau salah satu mesin gagal saat take off atau engine failure case, dan sekitar 1.800 meter untuk pendaratan normal. Jadi biar aman dan bisa menampung semua kondisi operasi, panjang runway idealnya sekitar 3.100 meter. Nah, kesimpulannya dari pertemuan kali ini kita belajar bahwa sisi udara di bandara itu terdiri banyak komponen penting, mulai dari runway, taxiway, sampai apron dan fasilitas pendukung lainnya. Dan yang gak kalah penting, panjang runway ditentukan oleh banyak faktor, bukan cuma asal panjang aja. Semua udah dihitung dengan standar internasional dari ICAO dan FAA supaya penerbangan bisa berjalan aman dan efisien. Baik, jadi itu tadi penjelasan saya untuk pembahasan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan mudah dan menambah wawasan kita semua tentang materi yang dibahas. Jadi sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.